Tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih kerjanya. Yang ketujuh kali ini pertemuan sebelum UTS ya, minggu depan. Untuk sesuai jadwal sebelumnya ya, ini ada presentasi kelompok, tapi ini masih sedikit ya. Iya, Mas Iqbal udah diingatkan teman-temannya, sudah masuk ruang Zoom. Sudah Pak, dari siang tadi juga sudah saya reminder Pak. Terus tadi maghrib juga saya reminder lagi Pak. Nggak tahu kok nggak ada respon di teman-teman. Yang ada di ruang Zoom ini ada dari kelompok 4 atau 5 atau 6 enggak? Teman-teman. Gimana Pak? Yang di ruang Zoom ini ada dari kelompok 4 atau 5 atau 6 enggak yang mau presentasi? Dari berapa? 11 anak ini, 11 orang ini. Ayo yang presentasi siapa Rek? Ya. Bentar Pak, masih memperbaiki PPT-nya. Ini siapa nih? Mas siapa nih? Ari. Oke, oke. Oh, yang lain, kamu yang lain? Maaf ya, 2 kali pengganti jadwal ya, karena saya ada dengan mendadak, kebetulan pas Selasa malam. Maaf, saya tidak mengerti. Jadi insya Allah setelah UTS sudah normal lagi ya jadwalnya. Ayo kelompok 4 atau kelompok 5 atau kelompok 6 yang nanti udah siap duluan. Tunggu sebentar ya. Oke, Mas Hari gimana, masih lama? Oke. Kita kelompok 5 Pak. Iya, Kelompok boleh. 4-nya Nah, nggak apa-apa. Kalau masnya siap duluan ya mulai duluan aja. bentar Pak, sebentar.
PPT ada masalah, ini saya buka PDF ya. Tentang planning program komunikasi pemasaran. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan, itu langkah-langkah perencanaan dan dalam tahap setelah planning ada proses perjalanan eksekusi dan setelah itu ada proses monitoring, evaluasi dan kontrol. Perencanaan ini terkait dengan 6 subtopik, yaitu pertama pengalihan data dan analisis tujuan tentang SWOT, ya. Yang kedua, penentuan tujuan utama dari program tersebut. Yang ketiga, tentang penentuan segmentasi dan target market. Yang keempat, formulasi strategi dan taktik untuk berkomunikasi. Yang kelima, perencanaan SDM, ada personil. Dan sampai yang keenam, tentang budgeting atau anggaran. Pengalihan data dan analisis SWOT ini dua faktor yang harus dilihat, dan kondisi internal dan internal sendiri dilihat dari situasi yang terdapat pada perusahaan secara luas. Itu misal secara market, secara masa pasar, secara tren, sampai dengan positioning produk. Ya. Itu. Pak, mohon maaf. Ya, ya. Oh. Lihat ya screen-nya ya. Materinya terlihat di layar? Di saya cuma berhenti di file, Pak. Berhenti di Oh file. gitu. Oh, sebentar. Ini sudah terlihat sekarang? Kalau di saya masih tetap yang di file awal tadi, Pak. Di file luarnya kayak planning program. Tapi di luarnya, nggak masuk ke PDF-nya. Yang lain gimana? Mas Iqbal? Masih Sama, Pak. dua. Iya Pak, Mas. Sama. 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 Sekarang gimana? Oh, udah. Sudah terlihat? Keluar Pak. Oh iya, PDF ya. Ya, oke. Muncul. Lanjut ya. Jadi yang angka pertama dalam planning yaitu penggalian data dan analisis SWOT. Penggalian data ini ada faktor internal dan eksternal. Internal sendiri tidak dari situasi yang terdapat pada perusahaan secara global. Misal tentang market trennya, terus sampai dengan positioning produknya. Ya eksternal itu gimana sih kondisi target market, terus tren gimana, apa yang ada lagi masyarakat yang ngagiin, ya, terus ada atau tidaknya daya lingkungan atau perintah serta kondisi perusahaan pesaing, ya, terkait program komunikasi pemasaran oleh pihak pesaing. Terus analisa sendiri ya seperti kalian tahu menggunakan data dari riset sebelumnya dan menggunakan perspektif konsumen pada fokus 4C, ya, customer, cost, convenience, dan communication. Internalnya adalah strength, terus eksternalnya ada opportunity dan threat, ya. Nah, lebih lanjut tentang faktor internal dari SWOT ini, tentang kekuatan dan kelemahan, yaitu kekuatan yang menekankan pada sumber daya yang memungkinkan perusahaan untuk dapat memberikan penawaran kepada konsumen yang tidak dapat dilakukan oleh kompetitor.
Itu jadi sumber kekuatan dari perusahaan. Poinnya. Terus kelemahan itu sendiri, jadi sebaliknya justru pihak kompetitor ini dapat memberikan penawaran yang lebih baik kepada konsumen. Itu yang harus dijelaskan. Kalau berbicara soal peluang, jadi kondisi sosial ekonomi di pasar yang secara objektif dapat mendorong sikap dan perilaku konsumen terhadap kesadaran akan merek. Jika ancaman yaitu kondisi pasar yang mengurangi nilai yang diterima atau perceived value atau daya tarik dari suatu produk. Yang kedua, penentuan tujuan ini kita dengan tujuan pemasaran, itu tujuan pencapaian perusahaan dalam hal tingkat sales, terus peningkatan market share, dan sebagainya. Terus tujuan komunikasi tidak dari bagaimana komunikasi tersebut dapat mengaruhi benak dari target pasar sasaran dari segi awareness, attitude atau tingkah laku, dan sebagainya. Terus behavioral objektif ini ada kegiatan pembelian dan pembelian ulang produk. Ya. Order, jadi kegiatan mengunjungi showroom, terus permintaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sampai dengan dan nanti tujuannya itu closing order. Terus yang ketiga, penentuan segmentasi dan target market ini dalam proses pemasaran dalam beberapa aspek. Yang pertama, konsumen yang telah ada sebelumnya ya, dan kemungkinan akan melakukan repetitive buying. Terus yang kedua, mereka yang melakukan perlu perhatian khusus dengan berbagai alasan. Terus yang ketiga, mereka yang belum pernah membeli beras sebelumnya, tetapi potensial menjadi konsumen, itu dalam prospek ya. Terus yang keempat, langkahnya dari planning itu formulasi strategi dan taktik komunikasi, ya, implementasi dengan detail strategi kreatif dengan penentuan alat program komunikasi dengan media seperti apa, terus membuat ide besar dan mencakup isi besar dan daya tarik pesan, format pesan, kredibilitas sumber dari riset dan sebagainya, terus memilih bauran media sampai dengan tingkat rasionalitas dari strategi yang ada digunakan. Perencanaan SDM dan perencanaan personil ini yaitu orang-orang ya, sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilibatkan dalam aktivitas komunikasi pemasaran ya di departemen sales dan marketing. Jadi ada yang tahap penentuan job description masing-masing personel tentang penentuan orang yang tepat sesuai background pengalaman kerja dan pekerjaan sebelumnya. The right man in the right place ya. Penentuan budgeting atau anggaran ini terkait dengan seberapa besar sih biaya yang harus dikeluarkan dalam implementasi strategi sampai dengan taktik komunikasi pemasaran dalam suatu periode yang telah ditentukan. Yang masih anggaran tersebut dibuat ya, harus realistis, ya, nggak mengada-ngada, nggak membesar-besarkan, praktis dan dapat diimplementasikan. Tentang anggaran itu sendiri, ya, elemennya yaitu yang terkait dengan yang diperhatikan terkait dengan cost, material cost, media cost, jika ada pembelajaran advertising, agency fees, jika menggunakan ketiga atau agensi, terus peralatan dan fasilitas, biaya admin sampai dengan penjualan atau penentuan waktu. Nah, tentang monitor, evaluasi dan kontrol terhadap PMC itu sendiri, itu evaluasi melalui riset akan dapat menentukan apakah program tersebut, program masalah tersebut sudah efektif dibuat, apakah mencapai goalnya perusahaan, hingga bagaimana tingkat efisiensinya. Dengan fungsi evaluasi dalam PMC itu sendiri dapat menentukan derajat keberhasilan program kampanye, terus membantu perencanaan kampanye untuk memahami bagaimana sih jalannya kampanye tersebut. Ya, kampanye ini salah satu program promosi ya, komunikasi pemasaran maksudnya. Terus yang ketiga, memberikan informasi yang relevan untuk perencanaan kampanye berikutnya di warung data. Gitu. Ya, mana-mana yang harus diperbaiki, kesalahan apa yang harus ditutup, sebagainya. Setelah itu, tahapan menulis atau evaluasi sendiri ada 3, itu tahap formatif dengan cara mengidentifikasi dan menilai
target yang akan menjadi sasaran program komunikasi pemasaran. Dengan cara apa identifikasinya? Dengan cara metode FGD, bisa focus group discussion, terus interview sampai dengan observasi. Terus proses atau monitoring itu meneliti sejauh mana sih implementasi program terjadi dan apakah sesuai dengan tujuan yang sebelumnya. Terus yang ketiga, semua TV ini menitikberatkan pada dampak, ya, efek yang ditimbulkan oleh program terhadap audiens. Audiens ini maksudnya target bangsa pasar ya, atau konsumen, yang biasanya menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan sebelum, selama, dan setelah foto berakhir. Misalkan kepuasan terhadap suatu brand X itu yang sebelumnya dinilai dalam angka berapa persen, terus selama program berapa persen, dan setelah program dalam triwulan atau kuartal itu menjadi berapa persen dari kuesioner yang telah disebarkan. Oke, cukup dari situ sih poin-poin tentang training program komunikasi masyarakat. Oke, dari kelompok 5, Mas Ari, udah siap? Atau kelompok 4 atau kelompok 6? Ayo kelompok yang udah siap duluan untuk presentasi, silakan. Iya Pak, saya sudah siap Pak kelompok kami Pak. Tolong dijadikan CO host ya Pak, biar bisa Ya, share screen. saya sendiri ya. Oke, saya permission. Ya, sudah Mas.
Sudah terlihat di layar? Saya mulai ya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya Waalaikumsalam. kelompok 5 akan mempresentasikan tentang merek HP yaitu Oppo Smartphone. Slide selanjutnya, Mas. Demand Analysis. Demand Analysis atau analisis permintaan adalah sebuah studi tentang alasan yang mendasari permintaan untuk suatu produk. Permintaan adalah jumlah barang dan layanan yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pelanggan selama periode tertentu berdasarkan serangkaian kondisi ekonomi tertentu. Di antara tujuan analisis ini adalah untuk meramalkan dan mengantisipasi penjualan. Dalam demand analysis terdapat beberapa bab yaitu connectivity, interactivity, sales via internet. Next, Mas. Nah, saya potong. Ini ternyata waktunya Iya, mau Pak. habis. Ternyata waktunya mau habis. Tolong bisa masuk lagi ya, teman-teman ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Zoom-nya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik. Slide sebelumnya, Mas. Saya lanjut ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Lanjutan dari demand analysis yang pertama ada connectivity atau konektivitas. Nah, konektivitas itu adalah dilakukan oleh perusahaan smartphone Oppo untuk perantara promosi yang membuat brand Oppo menjadi semakin dikenal dan juga semakin digemari oleh masyarakat. Yang kedua ada interactivity atau interaktivitas. Perusahaan smartphone Oppo telah berhasil dalam menjangkau target pasar mereka. Dengan salah satu buktinya yaitu Oppo berhasil dalam menarik perhatian konsumen dengan menerapkan strategi pemasaran lewat promosi yang memberikan harga promo dengan kualitas smartphone terbaru, sehingga mendapat respon yang baik oleh konsumen. Slide selanjutnya. Sales via internet atau penjualan melalui internet. Oppo Store merupakan toko online resmi yang dihadirkan untuk memasarkan produk-produk Oppo, serta berbagai pilihan aksesoris dan perangkat cerdas dari merek ternama lainnya yang telah terseleksi kualitasnya dan direkomendasikan kepada pengguna untuk mendukung gaya hidup masa kini. Toko ini akan menghadirkan sebuah konsep smartphone Smart One Stop Shopping Solution untuk pengguna Oppo. Tutur Aryo Medianto sebagai manajer Oppo Indonesia. Oppo Indonesia resmi membuka toko online resmi atau Oppo Store untuk konsumen. Hadirnya toko online ini jadi salah satu komitmen Oppo untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja produk secara cepat, tepat, dan bergaransi resmi. Toko online Oppo Store dapat diunduh melalui Google Play Store dan bisa diakses juga melalui www.oppo.com. Selanjutnya,
Kompetitor analisis. Yang pertama ada kompetitor. Pabrik smartphone asal Cina atau Oppo kini sudah duduk di urutan ketiga pabrikan smartphone terbesar Indonesia. Kompetitor smartphone Oppo juga berasal dari Cina, seperti produk Vivo dan Xiaomi. Yang kedua ada produk dan servis. Produk smartphone Oppo dan Xiaomi merupakan smartphone asal negeri Tiongkok yang marketnya sangat besar di Indonesia. Keduanya juga menyasar ke segala kalangan mulai dari entry level hingga ke high end. Yang seperti kita ketahui bahwa iklan Oppo dapat kita lihat di papan reklame. Nggak hanya itu, Oppo juga menggunakan brand ambassador selebriti ternama seperti Raisa, Isyana Sarasvati, Morgan, Ralinsyah, dan beberapa juga yang lainnya. Nah, smartphone Oppo juga dikenal sebagai smartphone dengan kamera yang bagus, sedangkan Xiaomi dikenal sebagai smartphone dengan harga terjangkau yang disertai dengan garansi distributor. Produk Xiaomi juga menawarkan smartphone dengan spesifikasi flagship yang dibanderol dengan harga terjangkau. Jika dibandingkan smartphone Oppo masuk di Indonesia pada tahun 2014 lebih dulu daripada Xiaomi. Slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Market performance. Di tahun ini, market smartphone Xiaomi memuncaki daftar market di Indonesia. Vendor ini tercatat berhasil menguasai 26% pangsa pasar smartphone di tanah air. Angka ini terpantau naik 2 digit bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, di mana Xiaomi hanya menguasai 15% pangsa pasar ponsel dalam negeri. Oppo sendiri di peringkat 3 di bawah Xiaomi dan Vivo. Pada kuartal 11 2021 ini, Oppo berhasil menguasai 20% pangsa pasar smartphone Indonesia, turun 1% dari periode yang sama di tahun 2020. Marketing media. Produk smartphone Oppo sudah memiliki official shop atau platform digital seperti Facebook, Instagram, Shopee, web smartphone Oppo, dan lain-lain. Dan juga bisa mempermudah mencari informasi seperti promosi, diskon akhir bulan, maupun munculnya produk terbaru dari smartphone Oppo dan bisa buat transaksi jual beli lewat media sosial tersebut. Yang ketiga, marketing strategi. Faktor pendorong munculnya brand smartphone Oppo meningkat adalah melakukan upaya bagaimana menyediakan smartphone yang sesuai untuk konsumen di Indonesia. Fitur yang diminati masyarakat, seperti halnya baru-baru ini smartphone Oppo mengeluarkan smartphone terbarunya seperti Reno 5G yang terdapat sinyal 5G yang membuat ketertarikan masyarakat untuk memakai smartphone Oppo. Oppo juga melakukan strategi penjualan terutama dalam sistem trade-in atau tukar tambah ponsel lama. Selanjutnya, next, Mas. Marketing needs. Yang pertama, produk. Oppo Smartphone adalah salah satu merek handphone yang berasal dari negara Cina yang sudah masuk ke Indonesia. Alasan memilih perusahaan Oppo Smartphone sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena Oppo Smartphone adalah suatu produk yang baru saja muncul di Indonesia. Persaingan di dunia teknologi yang semakin lama kian menarik dan Oppo Smartphone adalah salah satu pabrik handphone yang namanya sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat, khususnya di Denpasar, Bali. Selain lokasi perusahaan Oppo yang terletak di daerah Tengku Umar, merupakan daerah yang padat dan sering dilalui banyak kendaraan dan masyarakat. Oppo tidak lama berada di posisi teratas dalam jumlah penjualan yang dikarenakan minimnya bauran promosi yang dilakukan oleh Oppo Smartphone dan ketatnya persaingan yang terjadi di era smartphone. Untuk dapat meningkatkan penjualan, Oppo Smartphone lebih memperhatikan strategi untuk dapat meningkatkan penjualannya. Sesuai dengan literatur yang ada, keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh bauran-bauran promosi seperti periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan. Next.
Yang kedua, harga. Produk Oppo memiliki harga yang sama dengan spesifikasi yang dihadirkan pada setiap smartphone-nya, yakni disesuaikan dengan RAM dan memori penyimpanan kisaran 2 juta sampai dengan 5 juta. Harga ini mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, tempat atau place. Perusahaan smartphone Oppo membuka tiap-tiap store-nya di tempat-tempat yang strategis dan juga nyaman, dan juga parkiran yang luas. Seperti store-store Oppo juga tersedia di mal-mal besar dan tempat-tempat lain sebagainya. Next. Next, Mas. Yang keempat, promosi. Iklan. Strategi promosi atau iklan yang dibuat adalah dengan menunjukkan spesifikasi dan kelebihan yang dimiliki oleh smartphone brand Oppo. Media yang digunakan smartphone Oppo untuk melakukan promosi yaitu melalui televisi, internet atau sosial media, dan radio. Yang ketiga, sales promotion. Sales promotion yang digunakan oleh brand Oppo adalah dengan memberikan free aksesoris HP untuk setiap pembelian 1 unit handphone. Next. Yang kelima, orang atau people. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam strategi marketing. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Smartphone Oppo mencari dan menyeleksi setiap kandidat calon pegawai baru dengan memilih kandidat terbaik melalui beberapa seleksi. Yang keenam, proses. Proses di sini mencakup bagaimana cara brand Oppo melayani permintaan tiap konsumennya melalui dari konsumen memesan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Next. Yang ketujuh, tampilan fisik. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik, lighting system yang menarik, desain ruangan yang menarik, perhatian, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Branding merupakan praktek pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Branding sangat penting untuk bisnis karena memiliki dampak yang besar untuk suatu perusahaan. Membangun kesadaran dapat mengubah cara pelanggan memandang suatu produk. Kemudian dapat mendorong bisnis baru dan meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap merek yang dikeluarkan. Brand name, suatu nama, istilah, simbol atau desain, rancangan atau kombinasi yang dimaksudkan untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan pesaing. Next. Sebelum memulai suatu usaha, perusahaan harus memberikan dengan baik brand name apa yang nantinya dapat mudah diingat oleh konsumen. Konsumen selalu memiliki kesan tersendiri terhadap suatu merek. Kesan tersebut bisa muncul setelah konsumen melihat, mendengar, membaca, atau merasakan sendiri suatu produk. Smartphone brand Oppo merupakan handphone brand lokal yang terkenal di Indonesia. Dan karena nama atau merek Oppo yang singkat sehingga mudah diingat oleh konsumen. Oppo juga populer karena spesifikasinya yang diberikan oleh setiap model smartphone yang dikeluarkan oleh Oppo merupakan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Handphone ini juga terkenal karena filter kamera yang membuat setiap hasil gambar menjadi lebih bagus atau sering juga disebut sebagai handphone selfie. Next.
Brand creation merupakan proses yang menimbulkan kesadaran sebuah produk atau jasa perusahaan dengan menjelaskan value atau nilai yang ditawarkan agar konsumen memahami brand dengan baik. Pada tahapan ini, selain sertifikasi yang bagus, pada setiap model handphone yang dikeluarkan oleh Oppo, ia juga membuat pengemasan yang menarik dan elegan pada box handphone tersebut yang dapat menunjukkan nilai dan handphone tersebut. Next. Yang ketiga, brand value adalah nilai yang menyatakan jumlah total berapa banyak konsumen yang rela membayar lebih pada satu merek tertentu dibandingkan dengan merek yang lain. Smartphone Oppo merupakan brand yang populer dan sebagai pilihan yang paling diminati oleh konsumen. Oppo memberikan pelayanan yang baik dan juga produk yang bagus sehingga memenuhi kepuasan pelanggan dengan harga yang ditawarkan terjangkau atau lebih murah. Dari brand smartphone lainnya yang memiliki spesifikasi produk yang sama, penjualan pada handphone Oppo masih stabil. Oppo berhasil memecahkan posisi dalam Indonesia Top 5 smartphone vendors 2021 dengan unit share tertinggi. Next, Mas. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ari. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar merupakan sebuah strategi dalam bisnis yang digunakan untuk mengelompokkan produk sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Sebelum memasarkan produk pada bisnis yang dijalankan, yang pertama, dalam menentukan segmen pasar, para produsen harus melakukan serangkaian kegiatan seperti berikut. Yang pertama, target pasar. Yang kedua, ekspektasi. Yang ketiga, memisahkan menjadi subgrup. Yang keempat, mengevaluasi kembali target pasar. Yang kelima, memberikan nama terhadap segmen pasar. Yang keenam, menentukan strategi pemasaran produk. Yang ketujuh, mengevaluasi respon pasar. Dalam segmen pasar terdapat macam-macam segmen, yaitu Mas segmentasi Ari. lokal. Mas Ari, maaf, saya potong. Ya. Ini kan masih teori ya. Kalau slide selanjutnya apa nih? Bisa di skip nggak? Selanjutnya. Teori semua ya. Sebelumnya positioning aja deh. Iya, Pak. Positioning sebelumnya. Slide sebelumnya. Apa, Pak? Slide sebelumnya. Nah, di sini aja. Jelaskan. Ini. Ya, ini. Oh ya. Positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam benak target pasar. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek dan benak konsumen untuk memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan. Istilah positioning apabila dipersepsikan merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan dalam rangka meraih tempat khusus dan unik dalam benak pasar saran sedemikian rupa sehingga dipersepsikan lebih unggul dibandingkan para pesaing. Positioning ada berbagai macam, yaitu positioning sesuai harga, positioning sesuai desain, positioning sesuai berdasarkan fitur, analisis SWOT Oppo smartphone. Yang pertama, strength. Fitur-fitur yang ditawarkan lengkap dan inovatif. Yang kedua, pendekatan pemasaran yang inovatif. Yang ketiga, teknologi yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Dua, weakness. Yang pertama, masih ada pandangan negatif dari masyarakat mengenai produk buatan Cina.
Yang kedua, harga yang relatif tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah apabila dibandingkan dengan produk smartphone buatan Cina lainnya. Yang ketiga, kurangnya diversifikasi produk Oppo. 3, opportunity. Yang pertama, luasnya pasar Indonesia. Yang kedua, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap smartphone, masyarakat yang cenderung mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, trade. Munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif. Adanya produk-produk smartphone dari perusahaan lain yang mewah menawarkan harga lebih murah. Kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar di Indonesia maupun internasional. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, makasih Mas. Saya singkat aja Mas, bro waktu terbatas. Apa sih yang membedakan program promosi Oppo dibandingkan dengan pesaing jenis kayak Xiaomi ya dan sebagainya? Apa? Yang menjadi pembeda apa? Ada yang mau jawab? Bentar, Pak. Apa tadi, Pak? Pertanyaannya, Pak? Apakah yang menjadi pembeda program promosi Oppo dibandingkan dengan program promosi pesaingnya seperti Xiaomi, Realme, dan sebagainya? Menurut saya, produk Oppo itu pemasarannya melalui media mencangkup semua media online, Pak. Contohnya kebanyakan itu di acara iklan TV itu banyak yang mengiklankan produk Oppo. Dan di setiap selingan YouTube iklan-iklan itu juga ada Oppo, Pak. Kalau brand Xiaomi atau yang lainnya kan jarang-jarang pemasarannya lewat media online, kan mereka sudah tahu bentuk barangnya gimana dan kualitasnya bagaimana. Seperti itu, Pak. Terus pembeda lainnya apa? Selain iklan di media online? Ya, Oppo itu dikenal orang kualitasnya lebih bagus, Pak. Karena Oppo itu di sini ada customer service. Di sini itu dia ada garansi resmi. Nah, kalau produknya Xiaomi itu harganya
lebih murah karena dia itu di sini nggak ada garansi resminya. Garansi dia yang pilih Oppo karena lebih mungkin dia customer-nya itu mungkin dia itu lebih awet, ada ini customer service-nya itu terus lebih terjamin gitu loh Pak. Nah kalau produknya Xiaomi itu kalau udah 1 tahun ya udah nggak ada garansi resminya karena dia garansi distributor Pak. Itu pun sulit kalau mau ngeklaim. Itu ya. Harganya sih lebih murah, cuman ya itu tadi banyak orang yang tertarik pada produk Oppo. Mungkin beda juga sama pembelinya. Kalau Oppo mungkin pembelinya bisa kelas menengah ke atas. Kalau produknya Xiaomi sih kebanyakan itu kelas menengah ke bawah karena cari apa sih spesifikasi yang sama dengan harga yang berbeda. Biasanya gitu Pak, orang-orang itu. Cari yang lebih murahnya ada produknya Xiaomi, kalau cari yang bagus ya Oppo. Ya. Terus kalau program promosinya di konter-konter HP gimana? Pembedanya? Gimana Pak? Kalau program promonya Oppo di konter-konter HP gimana? Programnya biasanya itu nunggu 1 kalau nggak 2 bulan itu biasanya itu ada potongan harga Pak. Potongan harganya bisa 200.000 sampai 300.000. Itu di semua gerai karena harganya biasanya nasional, semua toko sama. Sama ya. Benar. Iya, sama. Terus pakai ini kalau nggak? Xiaomi itu Mana? Kalau Xiaomi tergantung tokonya Pak, karena kalau Xiaomi harganya nggak nasional, nggak harus semua toko sama. Ya, kalau saya sih kalau Oppo kurang mendalam ya, soalnya nggak pakai merek Oppo ya saya. Jadi gini, kalau branding pembeda dari brand Gimana, lainnya. Kalau branding pembeda dari brand lainnya itu sebenarnya dilihat dari yang kasat mata yang kita lihat sehari-hari ya, jalan. Di counter HP itu brandingnya Oppo itu seberapa banyak sih daripada andai kata contohnya brandingnya Xiaomi ya. Kalau Oppo kan Jogjanya saat ini mungkin setelah dilihat sekilas di counter-counter HP lebih banyak brandingnya ya, baik itu di branding di neon box-nya, di papan namanya dan sebagainya. Ya itulah yang membuat Oppo juga relatif lebih melejit daripada brand pesaingnya. Mungkin brand pesaingnya ada strategi yang lebih khusus untuk dapat mengungguli program promosinya Oppo yang itu. Untuk kelompok temanannya ada yang tanya nggak? Lanjut kelompok selanjutnya aja Pak. Ya, oh enggak, gini enggak. Ini kan kelompok 5 ya. Nah, ini belum waktunya udah jam 9. Jadi kelompok 4 sama 6 itu nanti dilanjutkan setelah UTS ya. Di pertemuan ke-9 ya. Baik, Pak. Jadi masih utang ya kelompok 4 sama kelompok 6 ya. Iya, Pak. Mas Andri kelompok berapa? Saya kelompok 5. Oh, kelompok 5 sama ya. Iya. Ya udah diakhiri dulu aja, Mas Ari, presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kelompok 4 dan kelompok 6 ya, nanti presentasi setelah UTS ya, nomor 9. Tolong disiapkan. Jangan sampai saling menunggu seperti ini. Oke, yang saya mau umumkan soal UTS. Ya, teman-teman. UTS-nya di minggu depan, ya, sesuai jadwal kuliah ya. Berarti di hari Selasa jam 6
sore. Soalnya nanti isian esai bukan minat ganda pasti. Nah, itu nanti waktunya kurang lebih 75 menit ya, 75 menit waktunya. Ini secara daring, kalian lihat di e-learning, unduh soal, dikerjakan, lalu submit lagi. Ya. Submitnya berupa file PDF ya, teman-teman ya. Terserah kalian mengerjakan dari sumber apa, sumber dari Word, atau dari tulis tangan di kertas, atau dari mana, terserah. Tapi saya terimanya nanti bisa e-learning dalam bentuk PDF. Ya. Ada yang tanyakan dulu soal UTS minggu depan? Nanti soalnya ada 7 soal, ya. Tolong diperhatikan pada waktu pengerjaannya ya, teman-teman. Ini masih relatif ini kok, bisa dicari kok. Kita kalian open book atau open by Google atau apa terserah, yang nanti saya terimanya bisa dengan jawaban yang dan tepat ya, diharapkan seperti itu. Dan jangan sampai ada kerjasama ya. Kalau saya menemui soal ya jawaban yang sama persis ya nggak akan saya nilai gitu aja. Ditanyakan? Baik, Pak. Ini saya kasih kisi-kisinya ya biar kalian lebih fokus untuk carinya. Ini dari 7 soal saya kasih 4 kisi-kisinya, bisa dicatat ya. Yang pertama tentang model komunikasi pemasaran. Yang kedua tentang efektivitas iklan. Terus yang ketiga tentang segmentasi pasar. Terus yang keempat tentang repositioning produk. Ya, yang bisa pelajari itu yang lainnya nanti bisa dipelajari pada waktu nanti pengerjaan soal juga. Ada yang tanyakan teman-teman? Tidak, Pak. Jelas ya tesnya ya. Baik, kalau nggak ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri dulu. Kita berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.